Halo semuanya. Suaraku ada jelas nggak? Jelas. Jelas. Mulai ya. Nah, sebenarnya di rumus jumlah sama selisih itu nanti kita apalin aja rumusnya. Jadi betul-betul ngapain rumus terus kita gunakan di soal gitu. Nah, di sini ada pertama rumus jumlah sudut untuk sinus. Sinus A ditambah B sama dengan sinus A. Sinus A kali cos B tambah cos A sin B. Jadi sinus jumlah adalah sin cos plus cosin kalau aku ngafalinnya gitu. Terus sinus selisih itu sin cos dikurangin cosin. Kalau cosinus itu cos cos dikurangin sin sin jumlahnya. Jadi kalau dilihat tandanya nih, kalau sinus jumlah kan kalau plus di sini dijabarinnya plus juga. Tapi kalau minus di sini dijabarinnya juga minus. Nah, tapi kalau cosinus plus atau cosinus jumlah sudut itu di sini jadi negatif gitu. Jadi tinggal kebalikannya. Jadi apalin aja rumusnya. Terus ada juga tangan jumlah sama tangan selisih. Kalau tangan jumlah sama selisih ini juga tinggal kayak kebalik-balik gitu loh. Tangan A plus B adalah tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A kali tangan B. Nanti yang tangan selisihnya tinggal ganti tandanya aja. Yang di atas jadi minus, yang di bawah jadi plus gitu. Jadi tinggal kalian hafalin dulu rumus-rumusnya. Yang kotak pertama itu adalah rumus jumlah sudut sama selisih sudut ya. Nah, jadi kalau soalnya begini, ini aku ngarang soal dulu aja. Misalnya berapa nilai sinus 15 derajat gitu misalnya. Nah, kita sambunginnya 15 derajat itu tuh harus berupa kombinasi dari sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa kan ada 0, 30, 45, 60, sama 90 kan. Nah, kira-kira kombinasi yang mana yang bisa menghasilkan sudut 15 di antara si sudut-sudut istimewa ini? Kira-kira yang mana? 60 kurang 45 boleh, bisa, atau 45 kurang 30 ya, bisa 45 kurang 30 atau 60 kurang 45. Nanti ini pilih salah satu, misalnya kita mau pakai yang pertama, yang 45 kurang 30. Jadi sinus 15 sama dengan sinus 45 kurang 30 derajat kan. Nah, terus pakai deh rumus yang di sebelah kiri. Gitu. Karena ini sinus selisih, maka sin cos min cos sin gitu. Nanti tinggal isi-isiin sudutnya 45, 30, 45, 30 itu. Nanti nah, selanjutnya di sini adalah kita harus hafal sudut-sudut istimewanya. Nah, ini si perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ya, jadi ini wajib hafal yang di tabel ini. Nah, sinus 45 itu kan setengah akar 2. Terus kosinus 30 itu setengah akar 3. Dikurangi kosinus 45 setengah akar 2 kali sinus 30 itu setengah. Udah deh dihitung 1/6 1/4 6 dikurangi 1/4 akar 2. Tuh. Bisa disederhanakan begini. Yang mau ditanyain dulu nggak? Insya Allah paham, Kak, lanjut. Oke. Kalau misalnya kita mau pakai 60 kurang 45, itu nanti sama aja hasilnya. Sinus 15 sama dengan sinus 60 dikurangi 45. Tuh. Jadi kan sama aja dengan sin cos min cos sin gitu kan. Sinus 60, 45, 60, 5 gitu. Sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, kurangi cos
60 setengah sin 45 setengah akar 2. Tuh, sama aja. 1/4 akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Jadi pokoknya intinya kalau nilainya sudutnya ada, kita cari kombinasi antara dua sudut dari sudut istimewa gitu. Oke, misalnya lagi tangan 105 misalnya. Kira-kira kombinasi dari berapa? Sudut berapa dan sudut berapa? 60 tambah 4. Oke, 60 tambah 45 kan? Kan 105. Nah, jadi tangan 105 aja dengan tangan 60 ditambah tangan 45. Tangan 45. Tambah 45. Itu. Pakai rumusnya. Kalau tangan kan, kalau ini tambah, jadi tangan plus tangan per 1 min tangan gitu. Ini 60, 45, 60, 45 gitu. Tangan 60 itu akar 3. Tangan 45 itu 1. Dibagi 1 dikurangi akar 3 kali 1. Gitu. Akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3. Dirasionalkan kali 1 tambah akar 3. Ini hasilnya 4 tambah 2 akar 3 per negatif 2. Atau min 2 min akar 3. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ya, mau nanya apa, Rena? Untuk rasionalin tuh, untuk rasionalin tuh kebalikannya. Jadi mata kita ke sini, lihat ini. Terus ganti tanda si minus jadi plus atau plus jadi minus gitu. Ya, nanti catatannya dibagiin kok. Jadi kalian nggak perlu nyatet. Paling nanti siapin kertas sama pensil aja, karena nanti aku mau coba kalian yang ngerjain sendiri gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu kan kalau sudutnya jelas nih, ada nih 105 atau 15 atau 75 gitu misalnya. Nah, kadang-kadang soal tuh begini. Diketahui alfa beta sudut lancip misalnya. Terus sinus alfa sama dengan 3/5 dan kosinus beta sama dengan 5/12 gitu. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai dari tangan alfa kurangi beta. Ketahui alfa beta sudut lancip, sinus alfa 3/5 dan kosinus beta 5/12. 5/13, sorry. 5/13. Tentukan nilai dari tangan alfa min beta. Nah, kita kan kalau tangan alfa min beta itu kan rumusnya tangan alfa dikurangi tangan beta dibagi 1 ditambah tangan alfa kali tangan beta. Nah, sementara tangan alfa sama tangan beta ini kita belum ada. Jadi, kita harus cari dulu nih tangannya. Nah, dari sinus alfa sama dengan 3/5, itu kita bikin dulu segitiga, siku-siku. Dengan sudut alfa di sini misalnya. Nah, sinus itu kan sin depan bagi miring kan, atau sin demi gitu kan. Nah, berarti 3/5 si 3 ini adalah milik ini yang di depan sudut, terus miringnya tuh 5. Nah, sisi yang di samping sini adalah dicari pakai Pitagoras. Nah, kalau dicari pakai Pitagoras kan nanti ini dapatnya 4 nih. Nah, kemudian kita bisa cari tangan alfanya. Tangan alfa adalah depan dibagi samping. Jadi 3/4 gitu. 1. Tangan alfa kita udah punya. Terus kita cari tangan beta. Dari kosinus beta sama dengan 5/13. Bikin lagi segitiga sama siku-siku. Sudutnya sudut beta. Karena ini cosnya itu adalah samping bagi miring. Nah, kosinusnya kan 5/13. Berarti yang samping yang ini, yang bawah, itu 5. Terus
yang miringnya 13. Nah, pakai Pitagoras lagi nanti yang sisi di depannya ini akan dapat 12 gitu. Jadi tangan beta adalah 12/5 tuh. Nah, selanjutnya baru deh kita ngitung tangan alfa dikurangi beta. Tangan alfa kurang beta sama dengan tangan alfa 3/4 dikurangi tangan beta 12/5 dibagi 1 tambah tangan alfa 3/4 kali 12/5 gitu. Nanti ini yang di atas samain penyebut ya. Jadi 20, ini 15 kurangi 48. Yang bawah 1 ditambah 36/20. Jadi yang di atas ini 33/20 dibagi 56/20. Nah, jadi hasil akhirnya min 33/56 karena 20-nya nanti dicoret. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Kak, itu yang 56 itu dari gimana ya, Kak? Dari mana ya? Ini kan 1 ditambah 36/20 kan satunya dijadiin per 20 kan. Berarti kan 20/20 ditambah 36/20. Hanya jadi 56/20 gitu. Oke, makasih, Kak. Cukup jelas? Kalau cukup jelas aku lanjutin nih. Oke, lanjut ya. Misal soal nomor 4 diketahui alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip. Terus sin alfa sama dengan, katakanlah pakai angka yang gampang aja ya, pakai Pitagoras aja ya, 3/5 gitu. Dan cos beta sama dengan 10/17 gitu. Pertanyaannya, berapa kosinus alfa ditambah beta? Mau coba sendiri dulu apa mau dibahas langsung? Kalian coba dulu nomor 4, hitung cos alfa ditambah beta. Oke, ada yang nanya nih, Kak, keterangan sudut tumpul dan sudut lancip maksudnya apa? Nanti bakal ketahuan nih, maksudnya apa nih sudut lancip, sudut tumpul, apakah ngaruh ke hitungan kita ke hasil ya. Yang jelas pasti ngaruh. Kalau kalian ngerjain ini, hati-hati sama keterangan di sudut si alfa sama betanya itu. Oke, masih bingung kalau ada soal yang ada sudut tumpul atau lancip kayak gini. Yang hitung tadi ada yang udah dapat belum? Begitu kita bahas dulu ya. Sudut tumpul itu kan sudutnya lebih dari 90 derajat. Ya kan? Artinya kalau sudutnya si alfa ini lebih besar dari 90 derajat, nanti sudutnya itu berada di kuadran 2. Karena sudutnya tumpul. Besarnya 90 sampai 180 derajat. Ini adalah ruang untuk si sudut tumpul nih. Gitu. Nah, ingat di mana ya? Bentar. Nah, salah, bikin lagi aja. Nah, ingat di ini. Ini sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Ya, sudutnya mulai dari si sumbu X positif ini. Jadi sudutnya 0 derajat, ini 90 derajat, terus itu di X negatif 180 derajat, dan di Y negatif 270 derajat, terus terakhir balik lagi 360 derajat tuh. Nah, nilai perbandingan trigonometri itu tergantung sama kuadran. Di kuadran 1 itu semua positif, bertanda positif. Di kuadran 2 sinusnya yang positif. Di kuadran 3 tangannya yang positif. Di kuadran 4 kosinusnya yang positif. Nah, kalau sudutnya tumpul di ruang kuadran 2 ini, kan hanya sinusnya tuh yang positif. Artinya nanti si kosinusnya
harus bernilai negatif gitu loh. Jadi pada saat kita bikin segitiga, ini sudut alfa, sinusnya kan depan bagi miring kan, sama dengan 4/5. Ini 4 di depan, miringnya 5. Nah, di sini kan harusnya 3 di sampingnya itu. Tapi pas nulis kosinusnya samping bagi miring, ini kosinus alfa sama dengan, karena nih sudutnya tumpul, alfa itu tumpul, ini harus ada tanda negatif, negatif 3/5 gitu. Paham nggak? Jadi pengaruhnya tuh di situ. Ada yang bingung nggak? Tuh. Nah, selanjutnya nyari si sudut beta. Nah, kalau beta kan lancip tuh, berarti kita nggak ada masalah sama tanda positif atau negatif, pasti positif semua karena kan lancip. Jadi karena kosinus ya, kosinus beta 8/17, cos itu samping bagi miring, itu 8/17. Oke, ini katanya ada yang dapat 84/85. Oke, ntar. Kak, kalau tumpul pasti di kuadran 2, ya, pasti di kuadran 2 ya. Di kuadran 3 mah udah bukan, udah nggak ada begitu. Maksudnya kalau di atas 180 tuh udah sudut refleks ya kalau nggak salah. Iya, sudut refleks. Oke. Ada yang dapat 84/85, ada yang dapat min 84/85. Oke, kita coba ya. Sampingnya 8, miringnya 17. Terus kalau pakai Pitagoras nanti yang sisi di depannya ini akan dapat 15 ya. Gitu. Terus kok yang diminta ada kosinus. Ini baru kosinus, jadi kita cari sinusnya. Sinus depan bagi miring. Depannya 15, miringnya 17. Tuh. Nah, baru deh diminta kosinus alfa tambah beta sama dengan cos. Karena ini kosinus, di sini kan tandanya plus tuh. Jadi cos min sin gitu. Ya, kosinus alfa beta. Nah, masukin deh angka-angkanya. Kosinus alfa itu min 3/5 kali kosinus beta itu yang ini kan 8/17 dikurangin sinus alfa 4/5, sinus betanya 15/17 jadi minus 24/85 dikurangi 60/85 jadi minus 84/85 deh hasilnya. Tuh, berarti benar ya yang kalian coba. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau gitu sekarang coba kalian hitung ini. Soal nomor 5. Ketahui alfa sudut di kuadran 1 dan beta sudut di kuadran 2. Kuadran 3, sorry. Tangan alfa sama dengan 4/3 dan tangan beta sama dengan misalnya 9/40. Oke, 9/40. Berapa sinus alfa kurang beta? Coba hitung. Oke, ada yang udah dapet katanya min 133/225. Simpen ya. Ada jawaban yang lain nggak? Ini aku juga belum tahu jawabannya, orang kan soalnya ngarang sendiri langsung di sini. Ada yang 133/205. 133/205. Ada lagi yang beda min 187/205. Ada yang min 133/205. Oke, beda-beda nih. Oke. Siapakah yang benar? Oh, ada lagi 187/205. Oke.
Kita bahas ya. Alfa itu sudut di kuadran 1. Jadi nanti nggak ada masalah tanda positif sama negatif ya. Ini sudut alfa. Tangan alfa sama dengan 4/3. Berarti ini 4, depannya 4, sampingnya 3, miringnya 5. Jadi sinus alfa sama dengan 4/5 dan kosinus alfa sama dengan 3/5 gitu. Nah, kemudian untuk sudut betanya tuh beta ada di kuadran 3. Nah, tangan beta itu 9/40. Jadi 9 di sini, 40 sampingnya, nah nanti miringnya tuh kalau dihitung 41 gitu. Nah, tapi ini kan betanya di kuadran 3 nih. Kuadran 3 itu ini hanya tangannya yang positif, artinya sinusnya harus negatif, kosinusnya pun harus negatif ya. Jadi pas nulis sinus beta dan kosinus beta itu kita harus ada tanda negatif di sini. Gitu. Sinusnya berarti 9/41, kosinusnya minus 40/41. Gitu. Baru menjawab pertanyaan sinus alfa dikurangi beta. Sinus itu kalau selisih sin cos min cos sin alfa beta gitu. Sinus alfa 4/5. Kosinus beta itu min 40/41 dikurangi kosinus alfa 3/5 dikali sinus beta minus 9/41. Jadi min 160/205 ditambah 27/205. Jadi hasil akhirnya minus 133/205 deh. Oke, siapa yang benar? Yang benar Ikhwan Wahyu, Lutfi, sama Fani. Hehehe. Oke, coba lagi ya. Misalnya soalnya gini. Tangan alfa sama dengan T. Tangan beta sama dengan misalnya 3. Alfa di kuadran 1. Beta di kuadran 2. Berapa kosinus alfa tambah beta? Ada yang udah dapat? Oke, ini udah sama belum nih? Kalian dapatnya sama nggak sampai sini? Atau kalau ada yang bingung kenapa begitu, tanyain aja. Oke, ada nih yang udah dapatnya. Coba. Oke, ini ya, perangkat pertama adalah ini. Jadi karena tangan alfanya P, maka artinya sama aja dengan P itu P/1. Jadi kita taruhnya P sama 1 di sampingnya ini yang bagian bawah. Terus pakai Pitagoras, miringnya adalah akar dari 1 ditambah P kuadrat atau P kuadrat tambah 1. Ya. Dengan cara yang sama juga tangan beta sama dengan 3. Jadi 3 tuh sama aja dengan 3/1 kan. Makanya 3 di sini sama 1 di samping. Nah, pakai Pitagoras jadinya akar 10. Sisi miringnya akar 10. Terus katanya beta itu di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, sorry. Si sinusnya yang positif. Kuadran 2, kuadran 3 maksudku. Ini kan tangannya 3 ya. Berarti dua-duanya benar negatif. Nah, gitu. Nah, jadi sinus sama kosinusnya sama-sama negatif. Tuh. Oke, jadi kosinus alfa tambah betanya adalah cos min sin alfa beta cos alfa 1/akar 1 plus P kuadrat kali cos beta min 1/akar 10 dikurangin sinus alfa P/akar 1 plus P kuadrat
dikali sinus beta min 3 per akar 10. Jadi minus 1 per, ini kaliin semua ya, akar 10 tambah 10 T kuadrat dikurangin, ditambah 3T per akar 10 tambah 10 T kuadrat. Jadi hasil akhirnya 3P min 1 per akar 10 plus 10 T kuadrat. Gitu. Tadi sorry ini salah soal sih sebenarnya, yang tadi di awal ini harusnya kuadran 3 maksud aku. Karena tangannya kan positif tuh 3. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke, nah sekarang kita coba soal dari yang dikirim di grup kemarin. Oke, ini mungkin nggak terlalu jelas nggak baca nggak soalnya. Diketahui alfa, beta, dan gamma adalah sudut suatu segitiga. Tuh. Jika kosinus gamma sama dengan negatif 4 per akar 65 dan tangan alfa tambah tangan beta sama dengan 7 per 6, berapa tangan alfa kali tangan beta? Tuh, soalnya gitu. Ada yang kepikiran harus ngapain dulu pertama kali? Gambar segitiga. Boleh. Terus apa? Untuk apa gambar segitiganya kalau gitu? Ini alfa, ini beta, ini gamma, terus untuk apa segitiganya? Karena ini kan segitiganya kita nggak tahu siku-siku apa-apa, kita nggak tahu. Pokoknya yang dikasih adalah kosinus gamma adalah min 4 per akar 65. Tuh. Untuk apa kira-kira informasi bahwa alfa beta gamma adalah sudut-sudut segitiga? Kira-kira untuk apa informasi itu? Jumlah, betul. Jumlahnya 180. Alfa tambah beta tambah gamma itu 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Gitu. Jadi ini ada gamma kan yang diketahui nilainya. Nah, gamma adalah 180 dikurangi dengan alfa ditambah beta gitu. Tidak. Ya. Jadi ketika ini ada bilang kosinus gamma sama dengan minus 4 per akar 65, kita tulis kosinus gamma sama dengan kosinus 180 dikurangi alfa ditambah beta gitu. Ini nilainya sama dengan minus 4 per akar 65. Tuh. Nah, kemudian yang bagian sini itu disederhanakan lagi menjadi kosinus langsung alfa tambah minus kosinus alfa tambah beta. Jadi kita tahu bahwa kosinus alfa tambah beta sama dengan 4 per akar 65. Nah, kemudian ini yang diminta lagi, yang diketahui lagi adalah tangan alfa tambah beta. Itu kan adanya munculnya di tangan jumlah kan. Bahwa tangan jumlah sudut tangan alfa tambah beta sama dengan tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa kali tangan beta. Nah, si tangan alfa tambah tangan beta itu ada 7 per 6 per 1 dikurangi ini, nggak tahu, misalnya kita tulis X aja, jadi 1 min X gitu. Nah, untuk lanjutin ini berarti kita perlu apanya? Kita perlu tangan alfa plus betanya kan? Nah, itu bisa dicari dari ini. Nah, ini. Bikin segitiga lagi deh. 4 per akar 65 sini ya. Ini sudut alfa tambah beta. 4 karena kosinus 4 per akar 65. Itu. Nanti yang di sini akar dari 65 dikurangi 16. Akar dari 49.
atau 7. Tuh, jadi tangan alfa tambah beta adalah 7/4 gitu. Nanti kita lanjutin 7/4 7/6 per 1 min X. X-nya tuh si tangan alfa tangan beta ya. Kita ganti X aja biar nulisnya cepet. Gitu. Terus kali silang deh. 7 kali 1 min X sama dengan 4 kali 7/6. Gitu. Terus ini 7-nya kita coret aja. Sama-sama dibagi 7 artinya. Jadi 1 min X sama dengan 4/6. Itu kali silang lagi. 6 min 6X sama dengan 4. 6X sama dengan 2. Jadi X-nya 1/3. Berarti maka si tangan alfa kali tangan beta itu 1/3. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, dari Sisil belum ada pertanyaan yang lain. Oke, kita coba lagi ya soal yang dari kalian dulu. Ini segitiga PQR sin P, ini segitiga PQR ya. Sin P 8/17 cos Q itu 4/5. Untuk P dan Q sudut lancip, jadi P sama Q sudut lancip. Nah, berapa nilai dari tangan R? Mau dicoba sendiri dulu atau mau langsung bahas? Sorry nih, ada yang nanya dulu. Kak, boleh dijelasin ulang bagian dapat 7/4? 7/4 itu kan tangan alfa tambah tangan beta kan. Nah, ini kan kita punyanya cos alfa tambah beta. Nah, cos alfa tambah beta, cos alfa tambah beta itu kan 4/65. Kemudian bikin segitiga. Ini sudut alfa tambah beta. Sampingnya 4, miringnya akar 65. Nah, sisi depannya ini dicari pakai Pitagoras. Jadi sisi depannya, depan kuadrat sama dengan akar 65. Kuadrat dikurangi 4 kuadrat gitu. Depan kuadrat sama dengan 65 kurangi 16, 49. Jadi depannya itu akar dari 49 atau 7. Itu. Nah, makanya di sini tangan alfa tambah beta sama dengan depannya 7 bagi sampingnya 4. Itu ya. Oke. Mau langsung dibahas apa mau coba dulu nih nomor yang ini? Bahas aja. Oke. Oke, kita bahas ya. Karena segitiga PQR, maka sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Tuh. Nah, terus ini kan ada tangan R nih. R sama dengan 180 dikurangi P ditambah Q. Itu. Jadi, kalau mau tangan R, itu sama aja dengan tangan 180 dikurangi tambah Q. Itu. Atau tangan R sama dengan minus tangan P ditambah Q. Itu. Nah, jadi kita perlu ini si tangannya ini. Nah, kita lanjutin tangan R sama dengan minnya dari sini ya. Min. Nah, tangan jumlah kan, berarti kan tangan P tambah tangan Q per 1 min tangan P kali tangan Q. Nah, tapi kan tangan P sama tangan Q belum ada nih. Kita cari dulu dari mana? Dari sini. Tuh. Ini sudut P. Sinnya 8/17, berarti 8/17. Nanti pakai Pitagoras, yang sisi satunya lagi ini 15. Jadi tangan P sama dengan 8/15. Terus tangan kosinus Q 45. Ini sudut Q. Kosinusnya 4/5. Dengan Pitagoras, sisi yang di tegaknya ini, yang di depannya ini, dapat 3 nanti. Jadi tangan Q sama dengan 3/5.
4 gitu. Nah, masukin deh yang udah kita dapat tadi. Jadi tangan R-nya sama dengan minus tangan P 8/15 ditambah tangan Q 3/4 per 1 min tangan P 8/15 kali 3/4 minus dari samain penyebutnya jadi 60 32 tambah 4 5 bawah 1 min 24/60 gitu. Jadi minus yang atas 77 ya, 77/60, yang bawah 36/60. Jadi hasil akhirnya minus 77/36. Yang mau bertanya dulu nggak? Kak, itu kok bisa jadi minus tangan P tambah Q? Ini ya. Kenapa di sini jadi minus gitu? Nah, ini tuh tadi kan kalau sudut di kuadran ini kan 180 dikurangi sesuatu kan. Gini. Tangan 180 dikurangi sesuatu kan, misalnya sesuatunya itu X gitu misalnya. Nah, ini kan sudutnya berarti kan di antara si alfanya ini di antara 90 dan 180 gitu. Sudut yang nilainya di antara 90 sampai 180 itu dia berada di kuadran 2. Nah, sementara tadi di kuadran 2 itu ini kan semua sin tangan kosinus kan. Nah, di kuadran 2 yang di sini itu hanya sinusnya yang positif, makanya di sini jadinya minus tangan X, ada tanda negatifnya gitu. Jelas Kak? Makanya jadi begitu. Kak, kok bisa jadi 36/60? Ini kan 1 dikurangi 24/60 kan. Jadiin 60/60 dikurangi 24/60 berapa? 36/60. Itu. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau yang ini yang nomor 1 1A B C ini aku nggak bahas dulu. Kita lanjut aja ke bentuk cos. Ini apa sih? 60. Oh. Yaudah deh. Coba kita bahas nomor 2-nya deh. Ini ada cos 60 min alfa sama sin 30 min alfa ya. Kita jabarin masing-masing sendiri-sendiri. Jadinya cos nih dikurang berarti kan cos plus sin kan. Ini 1. Terus dikurangi dengan sin cos min kosin. Ini 60 alfa, 60 alfa. Ini 30 alfa, 30 alfa gitu. Udah cari deh masing-masing nilainya berapa. Ini cos 60 kan setengah, berarti setengah cos alfa. Tambah sinus 60 setengah akar 3. Terus dikurangi setengah cos alfa ditambah setengah akar 3 sin alfa. Gitu. Nanti ini setengah sama min setengah kan habis ya. 0. Jadinya setengah akar 3 sin alfa tambah setengah akar 3 sin alfa. Jadi akar 3 sin alfa itu. Nah, itu kan tadi kita balik-balik bolak-balik kita pakai yang di kotak paling atas nih. Ya kan? Jadi intinya gitu. Intinya adalah kita pakai rumus sebenarnya, cuman untuk pakai rumusnya itu kita harus cari-cari dulu tuh nilai-nilai yang diperlukan untuk rumus itu gitu. Ya, caranya gimana tadi kalau diketahui sinnya ya bikin segitiga aja biar gampang
ininya. Ingat sinus itu depan dibagi miring, kosinus itu samping dibagi miring, sama tangan itu depan dibagi samping. Nah, selanjutnya adalah ini rumus yang kedua. Kelompok yang kedua adalah rumus perkalian sinus dengan kosinus. Ini juga sama, dihafalin aja rumusnya. Mau nggak mau sih kita harus ngafalin rumus sebanyak-banyak ini. Tapi nanti ada cara buat ngapalinnya untuk yang dua ini karena kan saling saling mirip lah gitulah. Nah, cara ngafalinnya pakai ini. 2SC itu maksudnya 2 sin cos. 2 sin cos. Oh, ini ya yang paling atas ya. 2 sin cos sama dengan sinus tambah sinus, artinya sinus jumlah ditambah sinus selisihnya. Jadi kalau misalnya 2 sin 15 cos 105 gitu misalnya. Ini sama aja dengan kan 2 sin cos tuh. Berarti kan sinus tambah sinus. Berarti sinus jumlahnya 120. Ya kan 15 tambah 105 kan 120. Minus 120 tambah sinus selisihnya. Sinus min 90. Dari 15 dikurangi 105 gitu. Paham nggak cara makainya? Nah, kebalikannya, kalau panahnya dari kanan ke kiri, misalnya yang ini, itu, tapi mulainya dari kanan ke kiri, kosinus tambah kosinus. Nah, kalau misalnya 2 kosinus, misalnya kosinus 15 tambah kosinus 75, gitu. Nah, ini ke kirinya 2 cos 2 cos jumlahnya dibagi 2. 90 bagi 2 gitu. Cos selisihnya dibagi 2. Minus 60 dibagi 2 gitu. Paham nggak? Jadi 2 cos 45 kali cos min 30 gitu. Jadi buat ngafalin yang 2 kotak ini, kalian bisa pakai ini aja. Jadi 2SC itu S tambah S. Ngafalinnya juga gini. Kalau yang bagian perkalian ya. Bagian perkalian. Nah, kalau beda nih jadinya sin sama sin. Tapi kalau B sama ininya cos sama cos gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Ya, jadi untuk ngafalin yang 2 kotak ini gitu. Nah, kita coba soalnya. Misalnya, bentar. Kenapa harus dibagi 2? Memang rumusnya dibagi 2. Ini kan ada dibagi 2. Ya, oke. Jadi memang dari rumusnya begitu. Oke, nah ini sekarang. Nah, ini penjumlahan sinus kan. Oh iya, lupa. Ini harus ketinggalan tadi. Ini harus minus ya. Min 2 sin. Nah, ini yang sini. Ini min 2 sin. Terus ini juga min 2 sin. Jadi kalau yang sin tuh ada minusnya. Kalau yang sin. Nah, jadi 2 sin jumlah bagi 2 cos jumlah selisih bagi 2 dibagi. Nah, karena ini sin selisih 2 cos jumlah bagi 2 sin selisih bagi 2. Masukin deh angkanya. 8121 8121 69171 69171. Duanya nanti saling bagi habis kan. Nanti yang di atas sinus 102 bagi 2 51. Kosinus 60 bagi 2 30 dibagi kosinus 240 bagi 2 kosinus 120 sinus minus 102 bagi 2 min 5 gitu. Jadi sinus 1 kosinus 30 per
minus cos 120 minus 1. Nanti ini maksudnya coret. Itu. Jadi sama dengan cos 30 itu setengah akar 3 dibagi minus dari cos 120. Cos 120 itu setengah min setengah. Jadinya akar 3. Ada yang mau bertanya dulu? Misi, Kak. Ya. Tadi aku ketinggalan. Kenapa kok 81 plus 21 dan semua sudut-sudut di situ harus dibagi 2? Ini kan rumusnya. Ini kan sin ditambah sin nih. Perhatiannya ke sini. Sin tambah sin sama sin kurang sin kan. Nah, itu soal yang di atas tuh. Betul nggak? Iya. Oh, jadi sesuai rumus. Sesuai Terima kasih, rumusnya. Kak. Oke, ada lagi. Iya, sinus minus 51 sama aja dengan sinus negatif sinus 51 karena dari sini bahwa sinus negatif alfa sama dengan minus sin alfa, tapi kalau cosinus min alfa itu sama dengan cosinus alfa, terus tangen min alfa itu sama aja dengan min tangen alfa. Gitu. Makanya tadi di sini kalau kalian perhatiin nih sin 5 min 51-nya jadi min sin 51 itu. Ada lagi nggak yang masih bingung? Kak, itu yang sin min 51 jadi sin 51 tuh maksudnya gimana, Kak? Terus yang cos 120 bisa jadi min cos 120. Ini yang ini satu nih yang di stabiloin tuh jadi satu nih, ini sama ini cuma karena aku tulis di luar aja gitu biar nggak jadi nulisnya. Kalau takutnya gini, karena kalau aku nulis 120 min sin 51 gitu nanti takutnya titiknya nih nggak kelihatan, jadinya kayak cuman cos 120 kurangin sin 51 gitu. Makanya aku langsung taruh di depan. Tuh. Nah, itu tuh yang ini. Ini sinus negatif alfa sama aja dengan sinus dari negatif dari sinus sudut itu. Paham nggak? Iya, paham, Kak. Makasih. Nah, ini gimana? Pakai rumus yang mana? Yang kedua, Ya, yang di highlight yang nomor 2 ya. Benar nggak? iya. Jadi sinus 105 kurangi sinus 15 sama dengan 2 cos jumlah bagi 2 sin selisih dibagi 2. Sudutnya tuh 105 sama 15. 105 sama 15. Jadi 2 cos 120 bagi 2, 60. Sin 90 bagi 2, 45. Itu. Jadi 2 kali setengah akar 2. Jadi jawabannya setengah akar 2. Gitu. Paham? Enggak? Paham ya? Habis sih soal aku yang bentuknya kayak tadi. Kayak gini. Tapi intinya sih pakai rumus sih. Ya, yang ini nih. Kayak gini nih pakai rumusnya aja. Cara ngapain rumusnya yang ini. Yang di... Kak, aku mau nanya. Ya. Aku tuh ngirim soal di yang grup Telegram, bisa Kakak cek nggak? Yang Dedes ya? Yang Dedes kan? Iya, Kak. Yang nomor berapa? Yang nomor pertama, Kak. Nah ya, jadi ada soal gini nih. Sin 45 kali sin 25 per sin 30 kali cos 65. Yang ini kan udah ada nilainya langsung nih. Ya enggak? Iya, Kak. Nah, karena setengah akar 2 sama setengah kan. Gitu.
tinggal pikirin sinus 25 sama 65-nya. Nah, kalau ini hubungannya hubungan jumlah, bahwa 25 sama 65 itu kan kalau dijumlahkan kan 90. Jadi kalau kita buat 25 itu sama dengan 90 kurangi 25 kan, kurangi 65 kan. Jadi sinus 25 sama dengan sinus 90 kurangi 65. Jadi sinus 25 itu sama dengan cos 65 gitu, paham nggak? Jadi yang di atas cos 65, yang bawah cos 65. Nah, ini bisa dicoret. Saling membagi 1. Jadi jawabannya par 2. Paham nggak? Berarti yang cos 65 sama sin 25 itu nggak ada nilainya gitu ya, Kak? Enggak, kita otak-atik karena kan ya kalau misalnya bisa di otak-atik menghasilkan dari kombinasi hasil dari kombinasi sudut istimewa misalnya 30, 45, 60 sama 90, nah itu kita pakai itu. Tapi kan 25 sama 65 kayaknya nggak ada yang bisa dikombinasiin kan dari sudut istimewa jadiin 65 sama 25 kan. Nah, tapi ini nih punya hubungan jumlah gitu loh. Jumlahnya tuh 90, makanya bisa kita ubah jadi begitu. Nah, ini tuh sama dengan soal yang ini nih. Mirip sama yang ini. Jadi, ini nggak dihitung sebenarnya. Bukan nggak dihitung pakai rumus gitu. Karena kita ngelihatnya nanti ini sama ini berpasangan karena jumlahnya 90. Nah, yang 35 sama 55 berpasangan karena jumlahnya 90. Jadi nanti kan 15 tambah 75 sama dengan 90 kan. Jadi 15 sama dengan 90 kurangi 75. Jadi cos 15 sama dengan cos 90 kurangi 75. Jadi cos 15 sama dengan sinus 75. Gitu. Nanti dengan yang cara yang sama, si cos 35 itu sama aja dengan sinus 55. Tuh. Jadi bentuk di atas ini bisa kita tulis sinus kuadrat 75 ditambah, ini aku kumpulin yang biru sama yang biru ya, kosinus kuadrat 75 ditambah kosinus kuadrat sinus kuadrat sinus kuadrat 55 ditambah kosinus kuadrat 55 gitu. Nanti ini pakai rumus identitas sinus kuadrat theta tambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Jadi yang ini itu 1 ditambah ini 1 tambah 1 2 gitu. Paham nggak? Iya, Kak, paham. Makasih, Kak. Oke. Kenapa sin 25 jadi cos 65 ini kan? Ini hubungan sudut berelasi yang di kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Yang rumusnya ini sinus 90 min theta sama dengan cos theta terus cos 90 min theta sama dengan sin theta. Itu yang ada banyak lah, pokoknya nanti ada yang sinus 90 tambah theta terus cosinus 90 tambah theta itu yang itu. Nah itu. Nah makanya di sini ini kan sinus 90 min theta itu ya sama aja dengan kosinus si tetanya itu. Paham nggak? Tuh pakai yang ini. Dan ini soal dari Dedes tadi ya. Coba kita kerjain nomor 3-nya. Kosinus 256 derajat sama dengan K
berapa sin 14 derajat. Ini pakai bahwa cos 256 itu sama aja dengan 270 dikurangi 14 kan. Munculnya dari situ. Ini sama dengan paham nggak? Kalau mau pakai rumus kosinus selisih, nanti tinggal cos ditambah sin. Jadi ini 270 plus 270 14 gitu. Nah, nanti kosinus 270 itu kan 0. Jadi 0 kali kosinus 14. Nah, sinus 270 itu min 1. Jadi tambah min 1 kali sin 14 sama dengan K. Nah, yang ini kan 0 ya. 0 dikali cos 14, 0. Tinggal min sin 14 sama dengan K. Jadi sin 14 sama dengan negatif K. Gitu. Atau bisa langsung pakai sudut relasi bahwa kosinus 270 min alfa itu sama dengan minus sin alfa gitu. Jadi cos 270 min 14 sama dengan min sin 14. Nah, ini yang sebelah kirinya itu K. K sama dengan min sin 14. Jadi sin 14-nya dengan min K. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Berarti itu bisa pakai dua cara itu ya, Kak? Iya, asalkan ini sudutnya ini masih termasuk sudut istimewa sih yang 270 itu karena kan masih 0 yang tadi 90, 180 sama 270. Jadi bisa pakai hubungan sudut berelasi itu. Nah, maksud aku yang ini nih. Tadi itu kan 270 min alfa kan. Nah, ini. Yang nomor 3 di bawah, paling bawah di kuadran 3 yang cos 270 min alfa sama dengan sin alfa. Min sin itu ada minnya itu. Yang ini nih. Jadi bisa pakai rumus selisih sudut atau langsung pakai sudut-sudut berelasi ini gitu. Ada pertanyaan nggak? Lanjut, Kak. Oke. Sekarang kalian yang latihan ya. Coba kalian ngerjain nomor ini. Oke, sudut berelasi itu harus dihafalin atau bisa dinalar. Mau tahu nggak caranya ngafalinnya gimana? Gimana, Kak? Mau tahu? Beneran? Oke. Gini ya, lihat nih. Yang pertama, tuh lihat kuadran. Tadi, kuadran 1 semua sin tangan kosinus. Ya. Jadi, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi semua positif di kuadran 1, hanya sinus yang positif di kuadran 2, hanya tangan yang positif di kuadran 3, dan di kuadran 4 hanya sinus yang positif. Ya. Setelah lihat kuadran, genap apa ganjil? Maksudnya gini, misalnya nih, kalau kalian lihat deh ini 9. Jangan lihat nolnya ya, lihat ininya aja, angka depan aja, 9. Kenapa berganjil? Ganjil kan? Kalau ganjil, sinusnya berubah jadi kosinus, kosinusnya berubah jadi sinus, tangannya berubah jadi kotangan. Lihat lagi yang ini, 27. Ganjil kan? Sinus berubah jadi kosinus, kosinus berubah jadi sinus, tangan jadi kotangan. Ya kan? Betul nggak? Nih. Iya, Gini. Kak. 9 ganjil, sinus jadi kosinus. Kosinus jadi sinus, tangan jadi kotangan gitu. Tapi kalau genap, ini 18 genap. Sinus tetap sinus. Kosinus tetap kosinus, tangan tetap tangan.
Tuh, ini 18 juga. Sinus, tetap sinus. Kosinus, tetap kosinus. Tangan, tetap tangan. 360 juga sama. Sinus, tetap sinus. Kosinus, tetap kosinus. Tangan, tetap tangan. Gitu. Cara makainya misalnya gini. Mau tahu berapa tangan, jangan tangan. Oh, boleh deh, tangan 315. Pertama lihat kuadrannya dulu. Ini semua sin, tangan, kosinus. Nah, 315 itu kan sudutnya di kuadran 4 nih, di sini 315. Tangannya harus negatif. Jadi negatif, tulis negatif. Tangan. Tuh. Nah, 315 ini nih 360 dikurangi 45 kan. Jadi minus tangan, karena ini genap, ini tetap tangan, minus tangan 45. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Itu jadi si rumus yang sebanyak 24 di sini. Ya, yang ini semuanya kan 24 nih. Itu cuman ini aja. Lihat kuadran sama genap ganjilnya. Kalau genap tadi sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangan tetap tangan. Jadi kalau ganjil sinusnya jadi cos, terus cosnya jadi sin, jadi kotangan. Berubah jadi kalau mau aman pakainya yang genap, jangan pakai yang ganjil. Jadi misalnya kita mau cari tangan 225, ini makanya jangan tadi ini masih positif di sini ya. Positif. Nah, tangan 225 gitu misalnya. Ini sebenarnya bisa pakai 270 kurangi 45 kan. Cuman kalau pakai 270 tuh takutnya kalian lupa ganti tangannya jadi tangan gitu. Karena kan kalau ganjil harus diganti. Nah, biar aman pakainya yang genap-genapnya aja. Si ini nih 180 sama 360 yang dipakai. Nah, 225 itu 180 ditambah 45. Nah, ini tangan di kuadran 3 kan, karena kan 180 ini 180 masih ditambah lagi 45 derajat, berarti kan ada di kuadran 3 nih. Tangannya positif, berarti positif tangan 45. Datang belum hafalin ini sudut berelasi ini? Paham, Kak. Jadi gitu ya, lihat kuadran untuk tahu positif negatifnya, sama genap ganjil lihat angka si sudut acuannya itu si 90 apa 180 untuk nentuin dia ganti sinus jadi kosinus apa enggak ya. Oke, nih nomor 6 coba deh kalian kerjain dulu. Udah dapat belum jawabannya? Coba ya. Ini sudut A ya. P per 1 kan sin demi kan depan bagi P per 1, makanya si sisi yang satunya lagi adalah 1 dikurangi P kuadrat. Nanti dari sini kita bakal dapat sin A-nya kan udah tuh P, dan cos A-nya P akar 1 min P kuadrat dibagi 1. Itu aja, 1 min P kuadrat. Nah, terus untuk B itu sinnya Q, berarti Q ini 1. Sama ini 1 min Q kuadrat itu ya. Jadi sin B-nya adalah Q dan cos B-nya akar 1 min Q kuadrat. Jadi sin A tambah B sama dengan sin cos plus sin
AB, AB. Sin A, B, cos B, akar 1 min Q kuadrat. Plus cos A, akar 1 min T kuadrat kali Q. Jadi, nih, 1 min Q kuadrat plus Q akar 1 min T kuadrat. Yang ya, oke, betul. Yeay. Coba lagi. Nih, sekarang coba yang ini. Ada yang udah dapat B. Oke, kita simpan jawabannya ya. Ini kan ada cos A min B sama dengan 3/5. Berarti kan cos plus sin ya. Cos A cos B plus sin A sin B itu 3/5. Terus ada ini 7/25 ini. 7/25-nya si cos-cosnya. 7/25 plus sin A sin B 3/5. Jadi sin A sin B-nya 3/5 dikurangi 7/25. Atau kalau dijadikan per 25, 15/2, 15 min 7/25. Sin B sama dengan 8/25. Itu. Terus yang ditanyakan adalah tangan A kali tangan B. Nah, ini sama aja dengan sin A sin B per cos A kali cos B. Itu 8/25 dibagi 7/25. 8/7. Oke, bener ya. Jawabannya 8/7. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Kak. Oke. Satu lagi deh, nih terakhir. Terus 2/3 dapatnya. Coba ya. 2/3 enggak. Memang nggak ada jawabannya. Coba ya. Cos X min Y. Cos itu cos selisih. Cos ditambah sin. XY. Terus ada sin X sin Y-nya 3/10. Berarti cos X cos Y plus 3/10. 3/4. Jadi cos X cos Y 3/4 kurangi 3/10. Jadikan berarti dapat tuh. Nih 5/3. Coba Adeline cek lagi deh hitungannya. Jangan-jangan ada yang salah. Samain 20 ya. Jadi 15 dikurangi 6. Jadi cos X cos Y sama dengan 9/20. Nah, terakhir ngitung si tangan X, tangan Y. Tangan Y. Tuh. Ya, sin X sin Y dibagi cos X cos Y. Sin X sin Y 3/10 dibagi cos X cos Y 9/20. Berarti 3/10 kali 20/9. Ini 3. Oh iya tuh 2/3. Berarti nggak ada dong, bener ya? Nggak ada jawabannya ya? Fatih dapat gimana ngitungnya? Saya pakainya yang 3/4. Oh, jangan dong, itu kan kosinus ya. Kosinus X min Y-nya. Kita kan butuhnya ini untuk sin sama cosnya gitu. Oke. Jadi ini memang nggak ada jawabannya ya. Memang harusnya 2/3.
Aku lanjut terakhir. Sedikit lagi ya. Ini sudut rangkap. Nah, ini tuh sama, dihafalin aja. Jadi kalau ada sudut, misalnya sudutnya sinus 40 itu sama dengan apa gitu, misalnya ABCD gitu ya. Jadi sinus 40 itu 2 sinus 20 cos 20 gitu. Sebenarnya ini tuh kalau kalian lupa rumus yang sudut rangkap, itu bisa dicari sendiri pakai sudut yang ini. 1, 2, 3. Itu. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa munculin sendiri nih. Caranya adalah dengan mengganti si sudut satunya jadi sama gitu. Jadi misalnya sinus A tambah B kan sama dengan sin A cos B plus cos B sin A kan. Cos A sin B sama. A sin B. Nah, kalau mau sudut rangkap jadinya misalnya si B-nya ini diganti jadi A juga gitu. Jadi A tambah A. Kan jadinya sin A cos A ditambah cos A sin B gitu. Sin A. Makanya sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A gitu. Nah, dengan cara yang sama untuk kosinus A tambah B itu kan cos min sin kan. Nah, ini A B tuh. Nah, kalau kita ganti B-nya jadi A itu jadinya kan cos A cos B dikurangi sin A gitu. Makanya cos 2A sama dengan ini masih ini A. Nah, sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, ini masih bisa diketik lagi karena ada rumus trigonometri yang identitas yang sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Nanti dari sini kan ada turunannya gitu. Bahwa sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A sama cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Tuh. Nah, yang pertama dari sudut rumus ini ya. Kosinus 2A sama dengan, misalnya kosinus kuadratnya biarin, tapi sinus kuadratnya ini diganti sama yang ini. Jadi dikurangi 1 min cos kuadrat A tuh. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi 1 ditambah cos kuadrat A. Makanya cos 2A sama dengan 2 kosinus kuadrat A dikurang 1. Itu. Terus bisa juga ini yang kedua, si cos 2A tadi kan sinusnya yang kita ganti. Nah, sekarang kosinusnya yang diganti sama yang ini. Itu jadi 1 min sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Jadi kosinus 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Gitu. Nah, hanya ada rumus lagi. Untuk kosinus ada 3 biji nih. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa memunculkan lagi rumusnya ya, bisa nuruninnya lagi. Nah, untuk yang tangan juga sama caranya gitu. Misalnya tangan jumlahkan A tambah B. Itu tangan A tambah tangan B dibagi 1 min tangan A kali tangan B. Nah, si B-nya diganti A. Jadi tangan A tambah tangan A per 1 min tangan A kali tangan A. Jadinya tangan 2A sama dengan 2 kali tangan A dibagi 1 min tangan kuadrat A. Gitu.
Jadi untuk sudut rangkap mah kalian mau ngafalin bagus, enggak juga tetap harus tahu munculinnya dari mana gitu. Ya, nanti sebenarnya ya pakai rumus-rumusnya aja sih. Nanti ini kalian pakai aja rumusnya ini. Dan yang sudut rangkap ini yang terutama yang bagian ini, yang kosinus ini nanti bakal terpakai banget untuk nanti di kelas 12 si limit, soal tentang limit trigonometri. Nanti itu kepake lagi. Makanya benar-benar apa yang untuk yang kosinus ini kalau bisa hafalin aja. Tuh. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Makasih semuanya yang udah hadir. Maaf banget kalau tadi ada yang kurang-kurang dari aku, dari jaringannya juga sering melet. Mudah-mudahan sih kedepannya lebih bagus lagi. Oke, makasih ya semuanya ya yang udah ikutan malam ini.